Ada orang opening juga. Orang opening sama ending juga ada yang di skip juga. Kalau contoh gua itu ReZero. Gua ReZero, guys, please mohon maafin gue. Itu gua skip opening sama ending. Ih, malah gue gak nonton animenya lu. Suka tau lagunya doang. Nah, lagunya malah gue suka. Animenya gue gak suka malah. lagu yang gue suka dari anime itu ada 2, yang si siapa Wishing ya, Wishing sama Stay Alive. Ya, yang Beat Android. Cuma ini tim rem ya. Kok jadi bahas lagi? Oh iya. Nanti ngamuk. Nah, lanjut nih. Kita mau langsung bahas artinya aja apa mau ngebahas aransemennya dulu? Aransemen artisnya. Mungkin arti dulu kali ya. Artinya dulu ya, artinya. Tapi lu pada tahu nggak artinya? Kagak. Kan Oh. gua udah bilang gak ngerti bahasa Jepang, mesti Google Translate dulu. Ya Google Translate lah sekarang. Apa gunanya berdiri di sini? Berarti berdua. HP saya di sana. Apa maksud Anda ngapain ada di situ? Nah, nih dikasih HP. Artinya Coba dibaca artinya. Artinya. Lihatnya kan banyak nih. Nah, gua mau tahu dari itu tuh lucunya, Hah? pertama kali gue denger tuh kirain gue bahasa Jepang. Ternyata pas itu bait pertamanya itu sebelum opening dugudaknya itu ternyata bahasa Jerman. Yang mana ini? Pembukaan Ya itu. Itu bahasa Jerman. Itu bahasa Jerman. Gue juga kaget. Oh, Itu bahasa Jerman. artinya? Itu bahasa Jerman artinya menurut Google ya. Ya, menurut Gue nggak Google. tahu karena Ya. gue nggak bisa bahasa Jerman. Ya. nih. Menurut Google itu dia bilang, "Are you the food? No, we are the hunter." Jadi kita tuh bukan makanan dari. Kalau misalnya gue lihat konteks dari Attack on Titan ya, itu berarti kita bukan makanan dari Titannya. Sudah Jadi kita jelas. hantar. Itu dari situ aja udah keren banget. Iya. Menurut gua. Kenapa? Mencampurkan sisi Jerman dengan ini Bukan masalah Jerman ya. apa? Masalah itu ngomongin artinya. Artinya dari segi arti berarti ya? Lu dari dua baris itu aja udah tahu ini anime soal orang makan orang. Tapi ya buruknya kita harus cari tahu dulu artinya untuk mengetahuinya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Meskipun itu orang Jepang asli kayak males nggak sih nyarinya kalau lagu kayak gitu? Kayak karena kita aja deh. Kita denger lagu Jepang aja asal enak kita nggak langsung nyari artinya nggak sih? Artinya. Ya kan? Iya. Asal enak dulu, ya kan? Asal enak dulu. Nempel di kuping dulu. Nempel di kuping dulu baru enak, ya kan? Ya. Coba lanjut lagi. Ada lagi nggak yang menurut lo yang bagus gitu? Ini yang ini deh. Terus ada ngomongnya kalau nggak salah. Ah itu Ada ngomongnya kalau nggak salah. Nah itu ngomongnya setahu gue juga bahasa Jerman, tapi kayaknya nggak dijelasin ya? nggak Soalnya itu ada rada ini kayak pembawa jadi pengen ini banget nggak sih? Kayak Jadi membawa kayak- suasana. bawa suasana kayak penyemangat gitu. Iya, penyemangat. Yang gua tahu itu narator paling depan ya Pak. Wah, yang mana? Yang sebelum itu. Yang sebelum Apa emang ada? Ada, Ada. kalau lu dengerin di versi Spotify Ya. itu Ada ini ya ada prolognya. Ada prolog. prolognya. Nah ini kemarin gue nyatet nih. Coba. Dibacain aja soalnya kalau kita setel kita bakalan kena. Ya. Salin kanan. Saling Saling kanan. kanan. Jadi nanti pokoknya semua lagu-lagu yang kita sebut di sini, semua anime-anime yang kita sebut di sini kita link di bawah. Ya. Oke, Jangan bajakan ya. jangan baca. Jangan bajakan, tidak boleh bajakan. Dibaca Oke. tolong. Jadi prolognya tuh ngomongnya gini, hari itu bahasa Indonesia ya, karena gue lupa bahasa Jepang ya, dengarnya sendiri nanti. Kalau translate gini, hari itu umat manusia teringat. Jangan deh, jangan gitu. Hari itu Mampus. umat manusia teringat pada ketakutan yang mengendalikan mereka. Pak ini bukan. Dah. Pak, ini bukan storytelling. Bukan storytelling. Dan Storytelling. oke, hari itu umat manusia teringat titik Nah. pada ketakutan yang mengendalikan mereka. Kurang lebih gitu ya. Apa tuh? Ketakutan. Ini pakai bahasa Jepang kan? Iya, ini Pakai bahasa kalau Jepang. kalau ditranslate ke bahasa Indonesia kurang lebih gini. Dan penghinaan seperti terperangkap dalam sangkar kayak burung. Iya, memang dari ceritanya seperti itu kan. Iya. Dia ngerepresentasi ceritanya banget. Nah, ini yang dari kemarin gue bingung. Itu ternyata artinya gini, Ymir yang terlepas. Yemir. Jemir Gimana sepatu. tuh apa? Ymir. Jemir sepatu.
nama orang kan? Itu tuh kayak nama apa ya? Kayak nama satu keturunan dan bla 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 gitulah. Oh, oke. Nah, Terus terbanglah dari tembok hingga lautan. itu Baru begitu. berarti dari lagunya aja sudah bisa dibilang spoiler ya? Spoiler alert banget ya. Makanya gue bilang ini kalau buat anisong buat anime ini bagus banget. Contoh yang bagus nih. Contoh yang bagus banget. Berarti bisa dibilang dengan anisong yang anime yang sebagus ini, sepopuler ini bisa lebih populer dengan lagu ini. Apa? Menurut lu gimana? Ini menurut ini dulu, menurut gue ini dulu. Gimana menurut lu? Apakah lagu membawa kepopuleran anime atau animenya membawa kepopuleran lagunya? Kayak lagu ini. Dia membawa anime si SNK ini menjadi populer gara-gara lagunya atau si animenya ini mempopulerkan lagunya? Kalau gua ya pribadi, gua merasa animenya ini mempopulerkan lagunya. Mempopulerkan lagunya? Iya, karena bisa kita lihat gak semua orang nyanyi lagunya, tapi semua orang hampir tahu animenya. Hampir semua orang tahu animenya. Sedangkan kayak contoh-contoh lain tuh kayak film anime Fireworks, kalau tahu yang judulnya Uchiha Hanabi. Tahu. Panjang itu. Itu kan ya? Animenya laku gara-gara lagunya. Ya, itu salah satu contoh. Tapi kalau kita bisa lihat, kalau kita dengar lagu ini, kita pasti tahu SNK. Iya. SNK. Apakah itu makanya kayak tadi gue bilang, ini animenya yang membawa lagu ini terkenal. Jadi orang nonton animenya dulu baru lagunya enak. Lagunya jadi enak. pas dikatanya tahu lagu ini ya, oh gue nonton ini makanya gue tahu. Oh, gitu. benar. Kalau menurut gue ya, gitu. Terus Kalau ini nih menurut si Pak kalau lu Takatain Gimana ya? Ada mungkin bisa dibilang juga sama kayak si Yong Ya. ini, tapi ada juga kayak ada anime, waduh, Kaget. ada anime yang apa ya, yang lagunya tuh terkenal gitu, tapi animenya ya biasa aja gitu. Jadi orang pada tahu lagunya doang, tapi animenya nggak tahu. Itu banyak banget. ya itu contohnya Lagunya doang. Lagu, iya. Betul. oh Yang anime yang terkenal, tapi lagunya yang nggak orang tahu, kayak biasanya lagunya di skip gitu. Iya. Banyak juga yang Banyak. gitu. biasanya closing bagi gua. Closing. Ada orang opening juga. Orang opening sama ini juga ada yang di skip Banyak. juga. Kalau contoh Iya sih. gua itu Rizero. Gua Rizero, guys, please maafin gue. Itu gua skip opening sama ending. Ih, malah gue gak nonton animenya, lu suka tahu lagunya doang. Nah, Lagunya malah gue suka. Animenya gue gak suka malah. lagu yang gue suka dari anime itu ada dua, yang si siapa Wishing ya, Wishing sama Stay Alive. Ya, yang Beat- Beat Android. Cuma Ini tim rem ya. kok jadi bahas Oh lagi? iya. Nanti ngamuk. Jadi gitu, gue beneran sebenarnya bukan karena openingnya jelek juga, Ya. tapi karena kadang-kadang gini loh, animenya bagus banget atau animenya bagus. Sebenarnya buat gue anime itu bagus apa enggak itu tergantung selera kita sih. Iya, tergantung Ada selera yang sih. ada yang menurut gue ini gue banget, lu pasti akan senang banget sama itu. Nah, karena kebetulan si Rizero waktu itu ceritanya kena banget ke gue, itu gue nonton beneran, gue running seharian dari pagi sampai malam. Maraton ya, bos. Tidak ada hidup. Tidak ada hidup. Maraton, bos. Itu yang kemarin gue bahas tuh, yang ceritanya gue cuma punya 1 hari libur waktu itu, dan gue Skripsi, mesti ya. ngerjain skripsi, nggak jadi gara-gara tuh anime. Itu gue skip, Pak. Opening sama endingnya. Bukan karena jelek, enggak, tapi karena gini loh, si lagunya ini nggak berhasil bikin gue catch sama lagunya. Jadi kayak udahlah, gue lagi pengen tahu ceritanya gitu. Kayak gitu pengen ceritanya. Tapi sebenarnya nggak boleh sih nonton begitu. Nonton begitu Itu contoh tidak baik, guys. Jangan sebenarnya dicontoh. nonton anime pun Anime. berapa kali gitu aja coba. Ada berapa hari, Pak? Anime kalau nonton anime aja dengan meng-skip itu kayaknya rasanya kayak Kayak nonton bokep. iya, Kata si Koatoy. biasanya kayak gitu. Pasti kayak karena ya kayak kebiasaan kita, ada beberapa sih kebiasaan kalian yang kalau nonton pasti nungguin seasonnya kelar, bener nggak?
Ya, nonton seasonnya kelar, baru kita speedrun. Ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Biasanya sih yang kalau ngikutin itu kesel. Dan itu kalau yang udah ke-trigger di season satunya. Nah, ini. Biasanya kayak SNK. Season satunya kita ke-trigger, wah seru banget. Pas nonton season 2-nya kan kayak langsung pengen, anjing gua mau nonton lagi. Iya, ternyata lama dan sekali keluar juga seminggu sekali, ya kan? Jadinya rada kesel. Jadi tapi ngikutin, jatuhnya begitu kan. Iya. Terus gue mau nanya deh, aransemen menurut ini dulu, kita nanya yang ini dulu, si penikmatnya dulu, baru nanya ke komposer. Gak usah lah. Biar apa nggak usah, terserah. Aransemennya dari lagu Gure no Yumiya ini gimana? Dari beatnya, dari nadanya, untuk pembawaan nada sampai ke feel, menurut kalian gimana? Pas gak ke filmnya? Karena gue nggak terlalu nonton animenya, Iya. malah gue nggak pernah nonton animenya, cuma sekilas doang gitu ya. Sekilas aja. Tapi gue tahu ceritanya. Iya. Lanjut. Gue tahu ceritanya karena sering banget di spoiler sama orang. Pasti lah, itu udah lama banget soalnya. Gak usah sama orang di YouTube-nya banyak. Nah, itu. Nah, kan Attack on Titan ini, gue nggak tahu judul Jepangnya apa. Shingeki no Kyojin. Ya. Tuh, nah kan itu kan dalam situasi yang kayak kemarin udah dibahas, udah 100 tahun tenang, nggak ada perang dari Titan lagi. Iya benar. Tiba-tiba ada perang. Iya. Nah, gue dengar lagunya ini jadi kayak lagu penyemangat perang gitu loh. Lebih ke arah penyemangat perang. Iya, jadi kayak lu mau bersiap perang, kan tadi kayak 2 baris pertama lagunya Iya. tuh. Kayak Kita bukan juga makanannya, kita hunternya. Jadi Itu- kayak penyemangat gitu, kita udah mau siap battle. speech yang kalau pemimpin kalau mau perang gitu Iya, ya kan. kita siap gak? Iya, Gitu. Nah, bener, gitu, gue bener. ngerasa gitu. Apalagi kan kayak lu bilang di narasi abis yang dua baris itu kan Iya. ada narasi belakang-belakangnya. Mm-hmm. Itu kayak nyemangatin lagi. Iya, lebih nyemangatin lagi. Wih, ya. ayo, Tuh. gitu. Iya, Rasanya iya. begitu. Iya, Kalau bener. gue sih begitu. Kalau menurut lu? Kalau gue sih jujur gue nggak tahu isi apapun Attack on Titan, bahkan yang sampai bilang di spoiler gitu gue juga nggak tahu apapun. Dan nggak nonton live sama sekali? Nggak nonton sama sekali? Enggak, tapi gue tahu lagunya. Tahu lagunya? Gue feel-nya Ya itu gimana sih. nggak tahu 37 juta di Spotify. Iya. Dan Tapi itu masih kalah dengan Gorenggi. Kalah ya. Beda, Bos. beda Beda level, Bos. beda level. Dan itu feel-nya itu gue yang ada di pikiran gue tuh kayak ya kayak orkestra biasa aja gitu. Orkestra biasa ya? Sampai lu memang nggak mikir ada band ya? bandnya ada memang Oh, ada. Emang ada, tapi dengarnya memang kayak orkestra biasa, tapi bukan nggak jelek juga, Ya, menurut nggak gue jelek bagus, juga. tapi buat referensi gue masih ada yang lebih enak gitu daripada Gurren no Yumiya gitu. Berarti not your cup of tea lah ya. Ya, Iya. bukan Bukan nggak cocok style-nya. lah, bukan style ya. Bukan selera. Bukan selera apa dengan aransemennya gitu. Masih Iya. menurut gue masih ada yang lebih bagus gitu. Kalau menurut lu nih, sebagai komposer nih, lu lihat sebagai komposer dulu nih, Sama amat Tatanan- mulu dari tadi. tatanan ininya, dilihatnya dari tatanan liriknya atau dari nadanya juga, penataan nadanya gimana? Menurut Iya. lu? Well, gue bukan songwriter nih, jadi sekalian Disclaimer, ngasih pengetahuan sih. Disclaimer. Berbagi Berbagi. pengetahuan lah. Gue Lebih bagus, bukan berbagi. yang paling pintar soalnya. Tapi paling bener. Paling benar. Harus benar. Paling benar, tapi Iya. bukan paling pintar. Udah lah. Jadi gini loh, gue bukan songwriter. Songwriter tuh apa sih? Songwriter itu yang biasa nulis lirik lagu. Nah, Jadi gini, dalam proses pembuatan lagu yang nulis liriknya sama yang bikin nadanya sama yang aransemen musiknya itu nggak harus sama, nggak harus satu orang. ya nggak ada satu orang. Ini bisa berbeda orang nih tiga-tiganya, bisa beda. Nah dalam kondisi si Gurren no Yumiya ini gue ingetnya Gurenge mulu, buset dah. Tapi memang membekas. Membekas sih. Membekas. Di kasusnya Gurenge lagi. Gurren no Yumiya ini tiga-tiganya dikerjain Revo. Nah, kalau buat masalah dari lirik, jujur gue nggak expert banget. Cuman kalau menurut gue dari arti-arti liriknya itu aja, itu menurut gue udah keren banget. Jadi gini, kalau menurut gue sebenarnya menyimpulkan nih jawaban dari dua orang ini. Tadi buat si Om Bambang dia bilang ini kayak lagu perang. Kata si Pak Tabata ini Takata. kayak kata Pak Tabata ini it's not his cup of tea. Iya. Nah,
Kalau buat gua, well, lagu ini masih my cup of tea sebenarnya. Gua masih suka karena literally gua denger apapun, dari yang enak sampai yang fals gua dengerin. Dan gua suka gitu. Meskipun yang fals nggak diulang-ulang. Kadang diulang, Pak. Kalau itu mengandung ilmu yang berharga gitu gua ulang. Nah, dari segi liriknya, untuk anisong spesifik untuk si animenya itu keren. Itu kayak lu bilang tadi, spoiler. Kalau lu tahu bahasa Jepang, kalau mungkin orang Jepang ya gue nggak tahu nih. Kalau mungkin kalau orang Jepang denger lagu ini, dia nggak perlu nonton mungkin udah tahu ceritanya. Karena ya itu literally kalau liriknya spoiler. Kalau teman-teman lihat search liriknya di internet, itu literally spoiler semua. Dan bahkan ada nama Eren di situ. Coba cari. Di lagu itu ada disebut nama Eren. Eren Yeager ya? Eren. Eren doang? Eren doang. Tapi kan di Yeagersnya ada. Tapi di bawah di akhir-akhir tuh dia nyebut Eren. Itu aja udah spoiler banget. Spoiler banget. Jadi ceritanya, tapi ada nggak sih lagu-lagu selain Gurren no Yomiya ini yang bisa dibilang ada spoilernya kayak gini? Well, ada. Kayak contoh yang gue bilang tadi yang Imoto Sai Rebai itu. Itu sedikit banyak spoiler. Itu ngomongin kalau Imoto Sai Rebai itu kan sebenarnya artinya kayak coba seandainya gue punya adik cewek gitu. Seandainya. Ya, seandainya. I wish gitu. Nah, si lagu openingnya ngomong I wish I knew who am I. Kayak gitu. Kayak seandainya gue tahu siapa diri gue. Itu masih bisa masuk sebenarnya. Seandainya gue tahu diri gue bahwa gue suka adik perempuan, contoh kayak gitu. Cuman yang sejauh ini gue lihat the best sejauh ini ya, bisa berubah ya gengs, bisa berubah ya. Nah, ya baru ini sih. Baru ini ya. Gue belum riset soal yang Sasageo karena kita belum bahas ya season 2 nanti ya. Belum. Season 2-nya belum. Karena satu. Episode kemarin aja kita tapping kita nggak sampai habis ya. Itu udah banyak banget. Itu nggak sampai habis dan masih pembahasannya masih banyak banget. Masih seru banget. Walaupun gue nggak ikut tapi gue tahu kenapa ya. Karena ada di sini ya. Gimana? Dan itu seru banget dan kita bakalan ngelanjutin juga ya season 2-nya. Dan tapi kayaknya mungkin tapping nanti ya 2 episode lagi atau 3 episode lagi. Ya aja lah. Biar waktu yang menjelaskan semuanya nanti. Tapi menurut tuh nih, kalau menurut gue nih, anisong yang paling bikin gue berkesan adalah ketika ada adegan yang menurut gue wow banget nih. Adegan let's say action, jangan romance. Karena gue bukan penikmat anime yang romance. Nggak suka gue. Bukan nggak suka, karena lu jomblo. Karena jomblo harusnya seperti itu, tapi gue jomblo tidak melakukan seperti itu. Gue masih, ya nggak tau lah, nggak demen aja. Kelainan kali. Iya, nggak kelainan. Harusnya saya normal. Buset. Ya tapi memang gue dari dulu memang nggak suka nonton yang romance dan drama gitu. Meskipun itu bukan anime ya. Drama tuh cuman enak kalau di film guys, kalau beneran nggak enak guys. Bener, dramanya pusing banget. Terus menurut gue yang paling berkesan itu ketika ada action atau misalnya kayak yang season 1 ini ada dia ngambil balik kotanya. Yang si Eren berubah jadi itu terus batunya diangkat, dilempar. Gue nggak tahu tapi. Ya, gue inget banget di situ dilempar batunya dan itu nutup temboknya terus ada yang ngomong. Kayaknya ininya polisi militer ketuanya yang botak. Nggak tahu yang ini bukan wibu ini. Saya wibu jadinya. Itu jadian itu ada yang ngomong seperti ini. Dia tuh kayak ngomong akhirnya umat manusia akhirnya umat manusia bisa mengalahkan Titan. Dan di situ lagu Gurren no Yomiya kalau nggak salah. Yang dibawa yang diangkat itu Gurren no Yomiya dan itu lagunya dan sangat mengesan banget di ini gua kayak anjing. Gua bisa menangis dengan gitu. Sumpah gua orangnya terlalu terbawa emosi dan kalau nonton kayak gitu bisa nangis. Keren banget makanya. Itu mungkin tandanya lu whips. Enggak.
Sorry, itu bukan anime saja yang membuat saya nangis. Emang gitu? Bapak kulitnya bukan wibu. Darah dagingnya wibu. Gue nonton apa aja? Bener nih, jujur banget. Jujur banget, semua film yang bikin gue nangis itu banyak banget. Film biru ya nggak? Iya, tergantung filmnya. Biasanya actionnya gue bisa nangis. Kirain film biru juga. Enggak dong, itu yang nangis bukan yang saya, bukan yang atas. Kayak filmnya Jackie Chan aja ada tuh. Itu bikin gue nangis. Not Rush Hour, tapi yang Police Story. Itu sedih kan? Itu nangis. Nggak ngerti gue. Gua ketawa. Nah, kan? Kau tawa ya? Gua ketawa di atas penderitaan orang jadi. Oke, Gurenomiya kayaknya udah nggak ada yang bisa kita bahas ya. Tadi kita udah bahas dari mulai artis ya. Artis melirisnya dari awal si Kang Revo. Kang Revo udah kita bahas dari sebelum dia membuat Link Horizon. Sound Horizon kan sebelumnya dia solois. Nah, sampai dia solo komposer sampai dia menjadi band Link Horizon. Udah kita bahas juga aransemen, arti lirik, arti judul, sampai ternyata yang kita kupas sampai si Gurenomiya ini menspoilerkan filmnya. Iya kan? Nah, bakalan nanti kita mungkin abis ini kita bakalan ini ya, kita coba kulik yang Sasageo kali. Sasageo. Tapi kalau kalian like video ini, kalau menurut kalian oke, bagus, lucu dan bermanfaat juga, bisa mencerdaskan Anda para wibu, saya setuju untuk melanjutkan. Tapi kalau enggak, ya bisa komen juga apa masukan yang bisa kita koreksi ya. Jadi kita bakalan bisa ini lagi. Udah sore juga, jadi lighting kita jadi ini ya. Jadi muka gue rada jelek kalau sore. Jadi gue bakalan close aja. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Jangan lupa, thank you juga yang udah nonton, udah dengerin di Spotify. Yang nonton di YouTube, tolong di like dan komen dan subscribe karena itu semuanya gratis dan itu bantu kita ya. Bantu kita banget. Jangan lupa loncengnya dinyalain. Nah, biar kalau kita upload langsung notif di YouTube. Langsung nonton. Kita butuh banget, gengs. Kita butuh subscribe. Kita butuh views juga. Butuhnya subscriber tapi begini namanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Tapi sebelum itu biasanya ada pertanyaan. Apa tuh? Bos aja. Buah apa yang dalamnya merah, luarnya semangka? Oke, dijawab. Terima kasih. Jangan ngebajak. Bye-bye.